Ya, di video sebelumnya kita udah setup lingkungan belajar kita seperti ini ya. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, kalian bisa nonton, atau mungkin kalau kalian mas nonton, kalian bisa nanti langsung copy aja ya, langsung copy ini dari link Codepen yang aku simpen nanti di kolom deskripsi ya. Nah, untuk pertama-tama seperti biasa ya, untuk pertama-tama kita belajar pemrograman biasa kita kan bikin hello world gitu kan. Nah, kita bikin hello world kayak gini. Nah, sebelumnya aku mau coba setting dulu nih biar dia nggak langsung running ya. Mana ya? Biar nggak langsung running itu ada di behavior. Untuk updatingnya aku mati ini. Oke. Okay? Nah, nanti ada tombol run di sini nih. Ini kalian boleh kayak gini atau nggak usah juga nggak apa-apa. Ini biar kelihatan aja hasilnya gitu ya. Sekarang langsung di bagian JavaScript-nya kalian bisa lihat nih bagian JavaScript. Nah, jadi si G-Shape ini dia menamakan animasinya itu adalah twins ya, twins. Twins itu kenapa namanya twins, kok animasi namanya twins sih, kenapa nggak animate atau apa gitu yang lebih nyambung gitu kan. Karena script yang dikasih oleh G-Shape itu dia berjalan di antara event. Jadi kalau di bahasa Inggrisin itu dia arti kayak gini, running between event, makanya disebutnya twin. Nah, twin itu ada tiga sih secara umumnya itu ya. Secara umumnya itu ada to, ada from to ya. Kita lihat contohnya dulu aja ya. Kita lihat contoh yang paling sederhananya dulu. Kita pakai yang to. G-shape. Nah, untuk memanggil script G-shape itu kita mulai dengan kalimat dengan kata-kata G-shape. Titik to. Nah, to ini yang bisa saya pakai. Ada to, ada from, dan ada from to. Nah, kita pakai yang to dulu ya. Nah, kita pakai kutip. Nah, kutip ini isinya apa? Ini elemen yang kamu mau pilih. Ini benar-benar bebas. Kalian bisa pilih class, kalian bisa pilih uh, objek, SVG, apapun lah. Ini dia bisa nembak apapun di sini ya. Nah, kita coba tembak si H1 ini. H1 ya. Nah, terus kita kasih propertinya nih yang akan animasinya itu mau seperti apa. Nah, yang paling sederhana dalam contoh itu kita coba kasih X 400. Nah, oke. Okay. Kita coba running dulu ya. Run. Nah, dia berjalan ke arah apa namanya koordinat X sejumlah 400 pixel nih. Nah, ini kita jelasin satu-satu ya. Kita lihat ini di dalam G-Shape ini satu baris fungsi ini disebut dengan method ya. Ini disebut dengan method. Oke. Okay. Ya. Ini disebut dengan method nih, satu baris ini. Lalu yang baris ini yang H1 ini disebut dengan selektor ini. Selektor. Jadi ini yang memilih objek yang akan dianimasikan. Ya. Dan yang terakhir ini
kasih warna apa ya, nah ini warna biru. Nah ini yang di dalam kurung kerawal ini dia disebut dengan variabel. Nah, yang perlu kalian tahu ya, kalian lihat nih, di sini ada yang namanya X. Ini itu sebenarnya sama seperti ini, seperti kita nulis CSS, transform, transform, translate X 400 pixel. Nah, ini tuh sebenarnya sama kayak gini. Loh, kenapa sih kita nggak pakai CSS aja, bukannya pakai CSS itu lebih cepat ya? Kalau dari apa namanya, dari segi kecepatan pas lagi running di browser ya, kita pakai CSS lebih cepat kayak gini. Cuman kalau misalkan nanti animasinya ada banyak, ya, misalkan kalian ada nge-transform transform secara apa X, Y, nanti ada rotasinya, ada apa, kalian kan harus bikin animasi ini berkali-kali gitu kan dipanggil. Nah, kalau pakai Gzip ini dipermudah, kalian cukup panggil X, ya. Nah, si variabel ini tuh ada macam-macam nih, ngikutin apa yang ada di animasi CSS, dan kalian bisa langsung gabungin di sini semua, misalkan Y 100 gitu ya. Nah, kita running nih. Tuh, dia langsung miring dari koordinat X 400 dan Y 100 set ke sini. Nah, kalau kalian pakai CSS kan kalian harus nulis transform gitu kan. Apalagi kalau ada skew gitu dimiringin, terus ada rotate gitu. Kita nggak perlu bikin CSS panjang-panjang gitu. Dari segi codingan ini lebih singkat dan lebih jelas kalau pakai Gset, ya. Nah, ada apa aja sih di eh, variabel ini tuh? Apakah X dan Y doang? Oh enggak, ini sama kayak, ada banyak sama kayak yang transform yang ada di CSS. Ini ya, kalian bisa catat. Hapus dulu nih, kita hapus. Biar kelihatan jelas. Ya udah, seginilah ya, udah ada rapi. Ini kalian bisa catat. Untuk variabel ini tuh kita bisa panggil X, kita bisa panggil Y, ya. Ada rotate X, rotate Y, skew X, skew Y, ya, scale X, scale Y, atau scale aja. Ini sorry, bukan rotate ya, ini salah. Ini rotation, rotation X, rotation Y, atau rotation aja. Ini keren. Ini ya. Jadi kalian di sini bisa gabungin ini semua ya, QX, QY, scale X, scale Y, gitu kan. Nih kita contoh ya. Jadi kalian nggak perlu nulis panjang lebar di CSS ini transform sebanyak itu gitu. Belum lagi kalian harus bikin apa namanya animationnya gitu kan. Kalian bikin dulu uh, buat dipanggil nanti. Kalau sama si Gsep ya udah. Oh iya, secara default eh, durasi animasi itu kalau kita nggak di set dia itu 0,5 detik. Jadi kalau kita set nih ya, duration 1 gitu ya, kalau kita running tuh dia akan lebih lama. Nah, biar lebih lamanya kelihatan gitu ya, kita kasih 3 detik deh.
Nah, kerasa kan lama kan. Nah, kalau kita nggak di set durasi ini, dia bakal 0,5 detik gitu ya. Nah, misalkan contoh lagi nih kita kasih rotation. Rotation X misalkan 90 derajat gitu ya. Kita coba running. Nih, jadi kayak gini nih. Dia ini sebenarnya ada, cuma posisinya tiduran ke belakang gitu. Jadi kelihatannya hilang gitu kan. Kalau kita setting 180 nih ya. 180 nih kita running. Dia bakal jadi kebalik. Nah, ini kalian kalau pakai CSS ini bakal pusing nanti. Tapi kalau pakai JSF ini lebih mudah gitu kan kalian bikinnya. Nah, ini namanya satu baris ini disebut metode yang namanya twins. Nah, animasi di dalam GShape itu ada dua, ada twins dan ada timeline ya. Ada yang namanya twins dan adanya namanya timeline. Nah, twins itu ini ya, twins. Nah, kalau timeline itu dia nanti kayak kita tuh bisa menggabungkan beberapa twins dalam satu timeline gitu ya. Nanti akan kita lihat contohnya. Tapi untuk sekarang kalian cukup tahu kalau misalkan di dalam G-Shape itu di dalam G-Shape itu animasinya disebut twin dan kayak gini cara bikin animasinya. Jadi mempermudah CSS lah gitu ya. Nah, di video selanjutnya nanti kita akan eh, perkenalan dengan G-Shape From dan G-Shape From 2 ya. Kita lihat deh di sini langsung. Oke, kita lihat di sini langsung kayak gimana sih From. Kalau From ya, sorry, From. Kalau tadi kan dari sini ke sini ya. Nah, kalau ini sebaliknya. Tuh, kayak gitu. Jadi, kalian harus berpikir kalau to itu endingnya di sini, kalau from itu mulainya di sini gitu. Jadi kalian harus berpikirnya kayak gitu. Nah, kalau from to, nah kita tentuin ya awalnya di mana dan endingnya di mana pakai koma. Misalkan di endingnya itu ya dia pengen jadi besar scale 2 gitu ya, kita running. Nah gitu, di endingnya dia jadi besar gitu, kita kasih duration 3. Oh, dia langsung ngerotet dari awal ya dengan posisinya X apa X di X400 dan Y100 ya di awalnya itu. Dari sini nih awalnya ya ke titik awalnya nih di sini. Nah, dan bentuknya membesar 2 kali lipat, durasinya 3 detik gitu ya. Nanti kita akan lihat animasi-animasi yang lebih advance. Ini hanya sebagai contoh awal aja biar kalian paham. Kalau Twins itu dia ada G-Shape.2 ya, ada G-Shape.2, ada G-Shape.com, ada G-Shape.com2. Satu lagi ada sih G-Shape.set, G-Shape.set. Dia ini nggak ada animasi sih, dia hanya ngeset aja titik awalnya itu di mana. Misalkan titik awalnya di 400 dan 100, dia bakal langsung loncat di bagian situ gitu. Dia nggak ada durasinya. Bedanya itu buat ngeset aja, ngeset di titik awal. Jadi Twins ini ada 4 ya, G-Shape2, G-Shape From, G-Shape From 2, dan G-Shape.set. Oke. Di video selanjutnya nanti kita akan belajar tentang timeline dan beberapa metode yang lain, contoh yang lain ya.
Begitu saja teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.